Wa minan nasi man yaqul. Wa minan nasi man yaqul. Wa Dan min sebagian dari an-nasi manusia aman ada orang yang yaqulu ia berkata, wa minan nasi man yaqul dan sebagian dari manusia ada orang yang berkata, dan wa sebagian dari min manusia an-nasi ada orang yang man dia berkata, yaqul. dan sebagian dari manusia ada orang yang berkata. Wa minan nasi man yaqul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, bertemu kita di acara belajar menterjemah dan memahami Al-Qur'an. Sekarang kita berada di ayat 8 surah Al-Baqarah. Ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqul Wa minan nasi man yaqul amanna billahi wa bil yaumil akhir amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. wa ma hum bimu'minin. Nah, sekarang kita artikan. Silakan dicatat. Wa Dan min sebagian dari an-nasi manusia man ada orang yang yaqulu. dia berkata, Ya, ada yang bergaris bawah? ada Apa itu? dia. Iya. Nah, kalau bergaris bawah ditinggalkan. Yang kedua, mana yang berarti dia itu? Ya. Iya. Jadi kalau ada bertemu ya di pangkalnya, itu artinya dia. Nah, sekarang kita gabung. Wa Dan min sebagian dari an-nasi manusia man ada orang yang yaqulu. berkata. Yaqulu Nah, sekarang ikuti bacanya. Wa Wa min min an-nasi an-nasi man man yaqulu yaqul. wa minan nasi may yaqul. Wa minan nasi man yaqul. Sekarang ikuti artinya, terjemahnya. Wa Dan min sebagian dari an-nasi manusia man ada orang yang yaqulu dia berkata, wa minan nasi may yaqul. dan sebagian dari manusia ada yang berkata. Ya, bagus. Nah, sekarang silakan siapa yang mencoba? Ya. Wa dan min sebagian dari an-nasi manusia man ada orang yang yaqulu dia berkata
Wa minan nasi may yaqul, dan sebagian dari manusia ada orang yang berkata. Iya, bagus. Berikut. Wa dan min sebagian dari anas manusia, man ada orang yang yaqulu dia berkata, wa minan nasi may yaqul, dan sebagian dari manusia ada orang yang berkata. Iya, bagus. Ada berapa kata itu, Pak? 5. Ya, 5. Berikut. Amanna, Kami telah beriman. billahi 2 kata. Yang pertama bi, yang kedua Allahi. Bi artinya dengan. Allahi wa Dan bi dengan al-yaumi hari al-akhiri. yang akhir. Kita lihat, ada yang bergaris bawah? Tidak. Ya, berarti masuk semuanya. Amanna, Kami telah beriman. kami telah beriman. Bi Dengan Allahi Allah wa dan bi dengan al-yaumi hari al-akhiri. yang akhir. Yang akhir. Sekarang ikuti bacanya. Bacanya amanna bi Allahi Allahi wa wa bi bi al-yaumi al-yaumi al-akhiri. al-akhir. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya, bagus. Silakan, siapa yang baca? Amanna, kami telah beriman. Bi dengan Allahi, Allah, wa dan bi dengan al-yaumi, akhir, hari al-akhiri, yang akhir. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami telah beriman dengan Allah dan dengan hari yang akhir. Nah, bagus. Berikut. Amanna, kami telah beriman. Bi dengan Allahi, Allah, wa dan bi dengan yaumi, al-yaumi, hari al-akhir, yang akhir. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami telah beriman dengan Allah dan dengan hari yang akhir. Iya, bagus. Itu berapa kata? 7 kata. Nah, berikut. Wa artinya dan. Biasanya kan dan, tapi di sini kita palingkan jadi padahal. Ma Tidaklah hum mereka bi mukminin 2 kata. Yang pertama bi, yang kedua mukminin. Bi apa artinya? dengan Mukminina. orang-orang beriman. Ya, ada yang bergaris bawah? Ada. Apa itu? Dan Yang kedua? dengan Yang ketiga? orang-orang Kalau bergaris bawah gimana? Tidak. Nah, tidak dipakai dalam fiqh. Sekarang kita gabung. Wa padahal ma tidaklah hum mereka bi-nya tidak kita artikan. Mukminin. beriman. Ikuti bacanya. Wa ma hum bi bi mukminina mu'minina wa ma hum bi mukminin. wa
Ikuti artinya. Wa ma hum bi mu'minina wa ma hum bi mu'minin. Ya, bagus. Silakan siapa yang membaca? Wa padahal ma tidaklah hum mereka di dengan mu'minina orang-orang beriman. Wa ma hum bi mu'minin padahal tidaklah mereka beriman. Ya, bagus. Berikut. Wa padahal ma tidaklah hum mereka di dengan mukminina orang-orang beriman. Wa ma hum bimukminin dan padahal tidaklah mereka beriman. Ya, bagus. Lagi. Wa padahal ma tidaklah hum mereka di dengan mukminina orang-orang beriman. Wa ma hum bimukminin padahal tidaklah mereka beriman. Ya, bagus. Itu berapa kata? 5. 5. Sekarang kita lihat dari atas kembali. Min apa artinya? Sebagian dari An-nasi manusia man ada orang yang yaqulu dia berkata, amanna kami telah beriman bi dengan Allahi Allah al-yaumi hari ini al-akhiri yang akhir. wa Padahal ma tidaklah hum mereka bi dengan mu'minin. orang-orang beriman Sekarang kita gabung. Wa dan min sebagian dari an-nasi manusia man ada orang yang yaqulu dia berkata berkata. Jadi ini penggabungan. Ya, yang bergaris tadi tidak masuk. Amanna bi dengan Allahi Allah wa dan bi dengan al-yaumi hari al-akhiri. yang akhir. Tinggal di situ. Wa padahal ma tidaklah hum bi-nya tidak diartikan mukminin beriman. Sekarang kita tinggalkan artinya itu. Nah, kita lihat yang tidak pakai arti. Ikuti artinya ya, Pak. Artikan ya. Wa Dan min sebagian dari an-nasi manusia man ada orang yang yaqulu dia berkata, wa minan nasi may yaqul dan sebagian manusia ada orang yang berkata, amanna kami telah beriman bi dengan Allahi Allah wa dan bi dengan al-yaumi hari al-akhir. yang akhir. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami telah beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Wa ma Tidaklah hum mereka bi dengan mu'minina orang-orang beriman wa ma hum bi mu'minin. Bagus. Sekarang dibuka lowongan kerja untuk 3 orang. Yang pertama memandu dari murotal, yang kedua dari ayat, dan yang ketiga dari terjemah. Silakan. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين. Ya, bagus. Lanjut dengan dari ayat. Wa Dan min Sebagian dari an-nasi manusia aman ada orang yang yaqulu ia berkata, wa minan nasi man yaqul dan sebagian dari manusia yang berkata, amanna kami telah beriman bi dengan Allahi Allah wa dan bi dengan al-yaumi hari al-akhiri akhir. amanna billahi wa bil yaumil akhir Kami telah beriman dengan Allah dan dengan hari yang akhir. wa Padahal tidaklah mereka bi dengan mu'minina orang-orang beriman. wa ma hum bi mu'minin Ya, bagus. Berikut dari terjemah. dan Wa sebagian dari din manusia an-nasi ada orang yang man dia berkata yaqul dan sebagian dari manusia ada orang yang berkata wa minan nasi man yaqul kami telah beriman amanna dengan bi Allah Allahi dan wa dengan bi hari al-yaumi yang akhir. al-akhir. Kami telah beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Padahal Wa tidaklah ma mereka hum dengan bi orang-orang yang beriman. mu'minina Padahal tidaklah mereka beriman. wa ma hum bi mu'minin. Alhamdulillah. Tadi menterjemahnya sudah lancar dan bagus sekali. Sekarang apa isi dan pesan dari ayat itu? Kita lihat kata ayat itu, wa minan nasi may yaqul. Di antara manusia ada orang yang mengatakan atau berkata. Apa katanya? Kami telah beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lalu kata Allah, padahal mereka itu tidaklah beriman. Kan itu tadi ya, Pak? Nah, dari semua orang yang mengatakan dirinya beriman, apakah semuanya diakui oleh Allah keimanannya? Tidak. Tidak, ternyata tidak. Setelah kita lihat di dalam Al-Quran, dari orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, lalu Allah kelompokkan menjadi 4 kelompok. Allah kelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, yang dibantah oleh Allah. Yang kedua, belum diakui oleh Allah. Yang ketiga, yang dipertanyakan oleh Allah. Yang keempat, yang diakui oleh Allah. Rupanya kalau ada orang mengaku beriman, tidak langsung diakui oleh Allah. Nah, Bapak Ibu pernah mengatakan diri kita beriman? Pernah. Nah, kita beriman. Kata siapa? Kata kita. Kata kita. Sudah diakui oleh Allah? Belum. Nah,
itu yang masalah. Sama dengan bayar utang, kata kita sudah bayar, kata orang itu belum. Masalah enggak itu? Masalah. Tapi kata kita sudah dibayar, kata orang iya sudah dibayar. Masalah enggak itu? Tidak masalah. Nah, kita berkata kita beriman, tapi belum diakui oleh Allah, itu masalah. Nah, kapan kita ketahui? Sekarang atau di akhirat saja nanti? Sekarang. Iya, kalau sekarang bisa diperbaiki. Kalau di akhirat saja nanti tidak bisa diperbaiki. Rupanya dari orang yang mengaku beriman itu kata Allah, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi atau belum diuji. Oleh karenanya diuji dulu, dites dulu, akhirnya hasilnya ada 4 yang tadi itu. Apa itu yang 4 itu? Yang pertama yang dibantah oleh Allah. Mana yang dibantah oleh Allah? Pada ayat yang kita terjemahkan itu tadi. Lihat nih. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang yang beriman. Kata siapa ini mereka bukan beriman itu? Allah. Kan Allah yang mengatakan mereka bukan beriman. Nah, yang kedua belum diakui oleh Allah. Nah, yang belum diakui itu di surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil A'rab, orang-orang Arab Badui itu berkata, apa katanya? Kami telah beriman. Lalu ditegur Nabi Muhammad oleh Allah, katakan kepada mereka Muhammad, kamu belum beriman. Tapi katakan kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi dia mengatakan beriman, tapi kata Allah belum. Itu. Yang ketiga, dipertanyakan oleh Allah. Imannya itu dipertanyakan. Dia ngaku beriman, tapi Allah mempertanyakan. Lihat di surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, antahsya'a qulubuhum li zikrillah, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, yaitu Al-Quran. Ini kan dipertanyakan, belumkah datang waktunya bagi orang beriman itu untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Ini kan dipertanyakan ya Pak. Sudah berapa itu? Sudah 3. Yang pertama apa tadi? Dibantah. Yang kedua? Belum diakui. Yang ketiga? Dipertanyakan. Nah, yang nomor 4 sudah diakui oleh Allah. Ini nomor 4, sudah diakui. Mana dasarnya? Ini di Al-Anfal ayat 4 ada, di Al-Anfal ayat 74 juga ada. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya. Wa maghfiratun, dan ampunan, wa rizqun karim, serta rezeki atau nikmat yang mulia. Diakui enggak imannya ini? Kan diakui. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang beriman dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Sudahlah imannya diakui, kemudian dijanjikan bonus. Apa bonusnya? Derajat yang tinggi, ampunan, rezeki yang mulia. Saya menggambarkan ini Bapak Ibu, sama dengan ketika ada Olimpiade dulu dari berbagai negara termasuk Indonesia, lalu ada yang dapat juara, di antaranya cabang badminton. Pertama kali dulu siapa itu? Susi Susanti, badminton kan? Nah, waktu dia juara itu dinaikkan dia ke mimbar kejuaraan, dikalungkan medali emas, diberi apa lagi itu? Karang bunga, dan diberi hadiah. Disaksikan oleh dunia. Dunia mengakuinya bahwa dia juara badminton. Dunia mengakuinya. Lalu oleh pemerintah dijanjikan
mendapat hadiah, ada dapat rumah, ada dapat kendaraan, ada dapat uang. Ada enggak seperti itu? Nah, di dunianya saya menggambarkan seperti itu, tapi orang yang diakui imannya oleh Allah di akhirat nanti imannya diakui lalu diberi dijanjikan bonus-bonus yang luar biasa nilainya. Ini tidak tanggung-tanggung, derajat ketinggian, ampunan, rezeki yang mulia. Nah, Bapak Ibu, dari 4 macam itu yang dibantah, yang belum diakui, yang dipertanyakan, yang keempat yang diakui. Kira-kira Bapak Ibu ingin yang mana? Yang diakui. Sudah diakui oleh Allah? Belum. Nah, kalau ingin masuk kepada yang diakui oleh Allah, harus ada 35 macam di diri kita. Tersebar dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Tersebar dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Nah, layado yang 35 itu dia, Pak. Nanti 35 ya, Pak. Sekarang ini satu aja yang kita bicarakan dulu. Ya, banyak ini. Nah, yang pertama yaitunya memakmurkan masjid Allah. Memakmurkan masjid Allah. Nah, dasarnya ini surat At-Taubah ayat 18. Lihat ini. Innama ya'muru masajidallah. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billahi wal yaumil akhir, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi siapa yang memakmurkan masjid Allah itu, Pak? Orang yang beriman kepada Allah dan hari. Kemudian tambah beberapa poin di bawahnya. Itu yang memakmurkan masjid Allah. Nah, kalau ada ini pada diri kita, berarti sudah ada satu di antara 35 itu, sudah ada satu di diri kita. Checklist itu kalau ada. Nah, memakmurkan itu bagaimana? Memakmurkan itu ada 3 macam. Bukti memakmurkan masjid. Yang pertama, ikut membangunnya. Jadi ketika ada orang bangun masjid, pengurus minta sumbangan, kita perlu keramik 500 kotak. Saya 5 kotak, saya 10 kotak, saya 1 kotak sesuai dengan kemampuan. Itu ikut membangunnya. Satu. Yang kedua, ikut meramaikannya. Ini yang memakmurkan itu. Yang kedua, ikut meramaikan. Setelah dibangun, itu harus diramaikan, diisi masjid itu. Untuk apa? Yang pertama untuk ibadah, sholat, zikir. Yang kedua untuk apa? Yang kedua untuk proses pembelajaran Al-Quran di masjid itu. Dan ada cara-cara yang lain. Nah, yang ketiga, ikut memuliakan masjid. Jadi ada berapa, Bu? 3. Yang pertama apa? Ikut membangun. Yang kedua, ikut meramaikan. Yang ketiga, nah, ada enggak orang hanya ikut membangunnya saja, tapi tidak ikut meramaikan? Ada, Pak? Jadi seharusnya berapa? Ketiganya. Khawatirnya kalau satu saja, khawatirnya begini, Pak. Orang yang membangun masjid itu dikatakan oleh Nabi, Allah membuatkan untuknya mahligai dalam surga. Di mana dibuatkan? Dalam surga. Karena dia ikut membangun masjid, Allah buatkan mahligai dalam surga. Tetapi nanti mahligai ini banyak yang kosong. Kenapa? Karena orang yang membangun masjid itu ternyata masih berada di dalam neraka. Tersandung beberapa persoalan, diselesaikan urusannya dalam neraka. Nah, padahal mahligai di dalam surga. Dia dalam apa bisa dikontrakkan saja dulu? Kan enggak. Nah, kalau di dunia itu bisa kita gambarkan, ini rumah bapak itu, ini rumah ibu itu, kan begitu. Tapi bapak itu tidak di situ sekarang. Di mana bapak itu sekarang? Nah, itu kira-kira begitulah nanti di akhirat itu kira-kira. Oleh karenanya harus kita buat amalan-amalan yang mempercepat kita untuk masuk ke dalam surga, sehingga kita bertemu dengan mahligai itu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah ikut membangun masjid di sini, di kampung, di mana-mana saja, betapa banyak mahligainya nanti. Tetapi iringilah dengan amalan-amalan yang mempercepat kita masuk ke dalam surga itu, sehingga bertemu mahligai itu. Jadi ini satu dari 35 yang
sebagai tanda kita itu beriman apa tidak. Nah, tapi Bapak Ibu yang ketiga-tiga ini ada ya, Bu? Ikut membangun ada kan? Meramaikan ada kan? Memuliakannya ada kan? Nah, ada. Insya Allah kita digolongkan termasuk orang yang diakui keimanannya oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja yang kita bicarakan dulu di ayat 8, walaupun tidak tuntas, tapi sudah bisa dipahami sedikit. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir cara mudah menterjemah dan memahami Al-Quran tanpa menghafal dengan metode Abdah. Bersama Al-Ustaz Amirwan MA, hanya di channel Abdah Center. Dengan metode Abdah, insya Allah kita bisa mendengar dan memahami Al-Quran. Pengajian ini bisa diikuti baik secara tatap muka maupun melalui Zoom meeting. Untuk mengetahui informasinya, silakan hubungi Saudara Octavianton melalui WA 0823 8349 3080. Iya. Yang 34-nya nanti Iya, nanti di akhirat. Kira-kira.